Didukung oleh Selamat malam pemirsa, di tengah-tengah pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang kita harapkan akan menemukan perdamaian, kita mendapat kesempatan bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Top Ekonomi malam ini. Pak Airlangga, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Leonard. Terima kasih sudah diberikan waktu. Pak Airlangga, ini kita sangat yakin ya, sangat berharap perdamaian Amerika dan Iran ini akan tercapai. Mengantisipasi hal ini dan kira-kira dampaknya kepada ekonomi Indonesia seperti apa Pak? Ya, pertama perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook terhadap perekonomian global. Dan yang kedua juga akan memperbaiki supply chain. Yeah. Jadi dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi yang jelas perdamaian itu kontribusinya positif terhadap perekonomian. Seberapa cepat kira-kira itu dampaknya akan terjadi Pak? Karena beberapa orang mengatakan seperti misalnya Selat Hormuz, Pak Airlangga, itu butuh waktu untuk kemudian berfungsi normal lagi seperti sebelum perang. Seperti apa Pak antisipasinya Pak? Ya, pertama supply chain tidak direct langsung baik, karena tentu implementasi kan akan dimulai dengan penuh kecurigaan dan stop start diperkirakan akan lanjut. Tapi bagi Indonesia kan transmisinya kan ke harga. Sedangkan transmisi harga kita lihat kemarin harga minyak sudah turun di bawah 80. Betul. Ekspektasi. Nah, tentu ekspektasi harga yang turun ini harus dilanjutkan dengan kontrak barang yang kita dapat. Biasanya ini lagging, jadi kita dapat barang yang mahal untuk beberapa bulan baru harganya turun. Nah, transmisi itu yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan juga sangat terpengaruh terhadap dunia itu untuk melakukan perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi. Nah, biasanya kan mereka masih wait and watch. Tetapi di tengah ketidakpastian itu, ASEAN kita beberapa kali rapat juga, di mana ASEAN itu menunjukkan bahwa kawasan Indo-Pasifik ini kawasan yang aman untuk investasi. Baik dari segi pertumbuhan di ASEAN masih tumbuh di atas sekitar 4%, maupun market ASEAN plus sekitarnya, China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand relatif lebih aman dan lebih stabil. Keamanan itu apakah kemudian juga akan memberikan kira-kira target-target ekonomi Indonesia Pak hingga akhir tahun ini? Kita sudah mau masuk ke semester kedua Pak Menko. Itu akan seperti sesuai yang perkirakan atau memang mungkin harus ada koreksi atau seperti apa Pak? Ya, pertama tentu dengan adanya perang ini market menjadi tidak bisa diprediksi. Dan juga penurunan akibat perang dan eskalasi harga itu pasti ada. Dan juga pada saat seperti ini kan kebanyakan investor itu menahan diri untuk menjaga kondisi cash flow masing-masing. Nah, bagi Indonesia kita ingin menjaga daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu kemarin arahan Bapak Presiden untuk ke kuartal ketiga pun kita gelontorkan bansos dalam bentuk beras 10 kg. Dan juga kita menyediakan buffer. Buffer artinya kita sediakan untuk tahu tempe, karena soyabin ini kan seluruhnya kedelai dari import. Jadi kita beri buffer Rp2.000 per kilo, di mana nanti bisa dilakukan operasi pasar oleh Bulog. Nah, kita siapkan untuk 250.000 ton. Ya. Kalau bicara soal insentif itu nanti Pak, tapi saya ingin kembali lagi ke kondisi terkini. Bursa Efek Indonesia kan dari awal tahun Pak mengalami tekanan. Tapi kita mendapati bahwa Morgan Stanley Capital Index ternyata masih menempatkan Bursa Efek Indonesia di kategori emerging market, tidak menurunkannya ke frontier market. Seberapa besar dampaknya akan kepada pasar modal Pak dan juga kepada ekonomi kita? Ya, pertama kan pasar modal kita ini kan sudah ada perbaikan terhadap retail market.
Jadi tentu confident kepada retail market ini yang harus didorong. Cuman ada yang kedua, pasar modal kita ini kan adanya pasar modal ini kan untuk membiayai korporasi untuk pasar IPO. Nah itu mungkin yang kita lebih lihat lebih dalam lagi sepanjang semester ini jumlah IPO dengan ketidakpastian kan relatif Berkurang ya? sangat rendah, bukan berkurang. Ya. Sangat rendah. Ya. Tetapi kan sebetulnya kalau kita lihat global tergantung kembali kepada prospek bisnisnya. Sehingga di global walaupun ketidakpastian tinggi, tetapi ada pasarnya, misalnya pasarnya Elon Musk kan meledak juga dia. Jadi kembali kalau bagi investor pick and choose ini menjadi penting, memanfaatkan kondisi ini. Momentum. Nah biasanya momentum seperti ini baik untuk melakukan ekspansi karena capital goods pasti lagi murah-murahnya karena tidak banyak orang yang beli. Dan saya lihat 1-2 emiten juga melakukan ekspansi, jadi itu juga positif. Kemudian saya lihat di special economic zone yang dikembangkan di Indonesia seperti di Bintan, Galang Batang, kemudian di Kendal, Semarang, dan juga di JP di Gresik, itu hampir sold out. Oh, masuk terus ya? Iya, jadi kita mau melakukan ekspansi di beberapa special economic zone itu. Jadi ini tempat untuk realignment daripada supply chain juga. Iya, bicara dinamika yang terjadi, kita juga bicara soal dinamika rupiah ya Pak. Beberapa waktu yang lalu kan sempat menyentuh 18.000 dan sekarang beberapa kali Bank Indonesia sudah menaikkan BI rate dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, pertama tentu kebiasaan kalau menaikkan rupiah rate kan harapannya rupiah dijadi delta antara interest rate dolar dan interest rate rupiah mengecil. Tidak mengecil, diperbesar. Iya, supaya lebih untung. Supaya rupiah menarik. Nah itu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena kemarin sebelum dinaikkan itu jaraknya terlalu tipis. Jadi preferensinya orang lebih menubruk interest dolar daripada rupiah. Nah sekarang dengan posisi di balik itu diharapkan ini akan mengurangi daripada capital outflow. Tetapi capital outflow itu perlu didukung oleh juga investasi-investasi yang berkualitas. Karena kebanyakan daripada industri keuangan kan lihatnya midterm to long term. Kalau yang di capital market memang hanya spot untuk cari untung di spot aja. Jadi ya mau naik mau turun mereka bisa mengambil untung. Makanya kemarin kita minta supaya short selling juga ditahan karena yang pasar spekulasi kita kurangi. Kalau melihat kebijakan moneter, fiskal, dan juga keuangan ya Pak, itu kan beberapa waktu yang lalu menunjukkan lagi komitmen bersama untuk memperkuat rupiah, tapi juga mengejar pertumbuhan ekonomi. Kantor Menko Perekonomian melihatnya seperti apa sekarang Pak? Ya pertama kerjasama antara fiskal moneter ini udah sangat baik karena kami juga secara temporer bertemu dan kita memonitor dana pihak ketiga yang diperbankan, kemudian penyaluran kredit, dan juga tentu likuiditas di market ini sangat diperlukan. Ya, melihat situasi sekarang Pak Erlangga, ada yang mengatakan bahwa multilateralisme itu semakin tergantikan dengan bilateralisme. Amerika Serikat beberapa kali mengejutkan dunia Pak dengan kebijakan-kebijakan dagang yang juga berdampak kepada Indonesia. Bagaimana kemudian Indonesia melihat kerjasama multilateral, khususnya OECD ini Pak? Ini kan Indonesia sedang memproses aksesi penuh untuk OECD. Seperti apa kondisi terakhirnya Pak Menko, dan apa sih yang akan didapat Indonesia sebagai benefit ya Pak? OECD kan ya semacam klub ekonomi. Terdiri dari market yang besarnya 64 triliun. Nah Indonesia kan ekonominya 1,5 triliun. Jadi artinya ini sebuah pasar yang sangat besar dan terdiri dari 38 negara. Nah dengan Indonesia masuk ini harapannya kita menjadi like-minded countries. Artinya country yang punya
filosofi untuk perekonomian yang sama dan regulasi yang setara. Dengan kesetaraan ini maka orang untuk melakukan investasi sesama negara OECD itu risknya akan menjadi lebih rendah. Nah, itulah yang ingin dimanfaatkan oleh Indonesia untuk masuk proses aksesi. Indonesia tidak sendirian karena Thailand ada di belakang kita. Jadi Thailand juga sedang dalam proses. Kemudian saya dengar kemarin dalam pertemuan di OECD meeting itu Filipina dan Singapura sedang melihat-lihat. Jadi artinya kita harus lebih depan dari mereka semua, supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan pasar di OECD. Ketidakpastian terus meningkat dan pemerintah juga diminta dan sedang melakukan Pak antisipasi kepada itu. Bagaimana antisipasi itu dilakukan, kita akan bahas di bagian berikut. Pak Erlangga dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.